Hobi pemerintah tuh hobi kita semua, bagi-bagi, apapun dibagi-bagi, ya kan? Kita suka banget berbagi, bagi-bagi ke Gaza, ke Palestina, bagi-bagi THR saat Lebaran, bagi-bagi ampo saat Imlek. Tapi pemerintah kita beda bagi-bagi ini. Mereka hobinya bagi-bagi bansos hingga bagi-bagi tambang. Nah, ini dia monolog kritik, kritik politik. Keripik, kritik politik. Ribut-ribut tentang bagi-bagi tambang ini dimulai pada masa pemerintahan Jokowi. Nah, pada saat itu muncul wacana memberikan ormas keagamaan untuk dapat mengurus tambang. Nah, sebagai bentuk balas budi Jokowi, akhirnya disetujui itu. Terbitlah peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 yang menyatakan bahwa organisasi masyarakat keagamaan bisa memperoleh IUP atau izin usaha pertambangan. Nah, sekarang tiba-tiba ada lagi nih muncul. Revisi Undang-Undang Minerba. Nah, revisi ini ada klausul yang menyebutkan kampus atau perguruan tinggi dan koperasi dapat izin mengelola tambang. Jadi teman-teman, yang awalnya tambang hanya bisa dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta, itu pun harus proses lelang atau rebut-rebutan, tiba-tiba ormas dan kampus juga dapat jatah. Dapatnya nggak perlu rebutan lagi, langsung dikasih pakai mekanisme prioritas. Enak bet. Alasannya sih biar kampus dan ormas bisa mandiri secara finansial. Bro, saya juga mau dong dibantu sampai mandiri secara finansial. Saya juga belum mandiri nih, belum 2 digit gaji saya. AdSense saja belum ada. Jangan pilih kasih dong, saya juga rakyat Indonesia nih, aduh. Banyak sekali kejanggalan yang terjadi selama revisi Undang-Undang Minerba ini berlangsung. Pertama, undangan rapatnya datang mendadak dan dilakukan pada masa reses. Bahkan ada beberapa anggota DPR yang tidak mendapatkan undangan, bahkan tidak tahu jika ada pembahasan ini di balik. Mencurigakan, ya kan? Sejak kapan anggota DPR kita rajin, cok? Kelihatan banget nih ada alasan lain kenapa dibahas terburu-buru. Kalau soal bagi-bagi kekuasaan dan bagi-bagi kekayaan, cepatnya bukan main. Giliran undang-undang untuk keberlangsungan dan kesejahteraan rakyat aja lama banget dibahasnya. Harus konsultasi dengan inilah, harus ada kajian akademiknya lah, pokoknya ribet banget. Undang-undang perampasan aset, gimana tuh kabarnya? Nggak selesai-selesai. Kejanggalan kedua, naskah akademik ada, tapi telat. Jadi teman-teman, dalam memutuskan suatu undang-undang harus ada naskah akademiknya, harus diriset dulu. Nah, revisi Undang-Undang Minerba ini naskah akademiknya ada, tapi di akhir-akhir pembahasan telat. Ketiga, partisipasi publik telat. Awalnya nggak ada tuh partisipasi publik dalam pembahasan revisi ini, tapi setelah dikritik, baru deh partisipasi publik ada. Itu pun di akhir-akhir, jadi kayak nggak guna, seperti formalitas doang. Menurut Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, pemberian izin pengelolaan tambang kepada kampus itu sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam kepada rakyat, redistribusi katanya. Jadi bukan ke pengusaha melulu. Nah, selain itu pemberian pengelolaan tambang kepada kampus katanya dapat membantu keuangan kampus sehingga dapat menurunkan uang kuliah tunggal atau UKT bagi mahasiswa. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, emang kampus bisa mengelola tambang? Punya sumber dayanya? Apa jaminan kampus bisa menurunkan UKT jika diberikan izin pengelolaan tambang? Saya sih skeptis ya. Dan bukan cuma saya aja yang skeptis dan nggak setuju. Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform, Feby Tumiwa, juga nggak setuju pengelolaan tambang diberikan ke kampus. Menurutnya, kampus nggak cocok menjalankan pengelolaan tambang karena perlu modal yang besar dan ketelatenan dari tenaga profesional. Bahkan, pemerintah seolah-olah lepas tangan dalam menjamin kesejahteraan akademisi dan kualitas pendidikan kita. Iya dong, harusnya kampus itu fokus pada riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Urusan pemanfaatan sumber daya alam harusnya dikelola oleh ahlinya, seperti yang dikatakan oleh juru kampanye Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, Al-Farhad Kasman. Ia mengatakan ketidakbecusan negara atau pemerintah dalam menjamin kesejahteraan para akademisi hendak diselesaikan dengan cara culas, yaitu membiarkan kampus menghidupi dirinya sendiri dengan cara menambang. Bayangin ada anak SD dikasih tanggung jawab jadi kepala sekolah. Kira-kira bisa nggak? Nah, itulah yang terjadi jika tambang diberikan kepada yang bukan ahlinya. Tapi kan kampus punya fakultas pertambangan, punya fakultas perminyakan, pasti bisa dong ngurus tambang. Aduh, punya fakultas perminyakan dan pertambangan nggak bisa dijadiin tolok ukur punya kapasitas atau tidak.
Iya dong, adanya fakultas pertambangan atau perminyakan suatu kampus itu tandanya kampus tersebut kapabel buat ngajar mahasiswanya, buat ahli di bidangnya, bukan ahli dalam mengelola tambang. Beda, iya kan, dalam mengajar dan mengelola tambang. Selain itu, pemberian pengelolaan tambang kepada kampus sangat-sangat berpotensi memunculkan konflik kepentingan dan korupsi. Pemberian pengelolaan tambang juga berpotensi membuat kampus menjadi tidak kritis terhadap pemerintah, nggak independen lagi. Nah, kalau ini terjadi, bahaya. Pemerintah makin nggak bisa diawasi, hampir punya kekuasaan yang absolut. Ingat, men, kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut pasti korup. Bagi-bagi tambang ini adalah hasil dari sesat pikir pejabat-pejabat kita terhadap masalah yang ada. Udahlah, nggak usah balas budi. Kalian tuh duduk sekarang di jabatan kalian karena rakyat yang milih, bukan karena bantuan pihak manapun. Jadi harusnya kebijakan-kebijakan kalian harus pro kepada rakyat, bukan malah bagi-bagi kue. Udahlah, sampai kapan kalian mau keruk hasil alam kita? Lama-lama habis loh. Udah waktunya kita fokus pada pengembangan teknologi dan industri kreatif. Negara-negara maju sekarang fokus ke situ loh. Korea dengan drakornya, Jepang dengan animenya, Amerika dengan teknologinya. Jadi udah ya, nggak usah dikeruk lagi alam kita. Cukup sekian monolog keripik kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya, biar saya makin semangat bikin videonya. Oke? Bye.